Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kasih setia Tuhan boleh senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini mari kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang dengan kerendahan hati kita mau mengangkat pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada ya Tuhan sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan biarlah kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh datang ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hati kami ya Tuhan boleh senantiasa dibaharui ya Tuhan, boleh kekuatan yang baru yang kami terima ya Tuhan. Ketika firman Tuhan boleh kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita boleh angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, sungguh baik Kau Tuhan, kami sembah nama-Mu, kami tinggikan Kau Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami boleh menjadikan Engkau nomor satu dalam hati kami ya Tuhan. Semua harta, semua tahta yang ada di dunia Tuhan tidak akan bisa ya Tuhan menggantikan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kita mau mengangkat pujian kembali. Semua harta di dalam dunia. Terima kasih. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih-Mu Tuhan, menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Katakan sampai habis bumi berlalu, sampai habis bumi berlalu,
sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai sampai habis bumi berlalu, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kan ku puja Kau Tuhan, Kan ku puja dan kami sembah, dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Oh, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. sekali katakan sampai habis bumi berlalu, Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. kan kami puja dan sembah Kau Kan Tuhan. ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih setiamu Tuhan, Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. kita kembali menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Kasih Tuhan, Setiap kasih-Mu Tuhan oh, selalu baru bagiku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi ya Tuhan mau menyembah Kau Tuhan, sebab kekudusan-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan namamu selalu ditinggikan ya Tuhan di setiap hati dan bangsa ya Tuhan. Dan bila Tuhan namamu semakin dipermuliakan ya Tuhan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Lalu setiap apapun yang kami perbuat ya Tuhan, namamu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih. You are holy, holy, holy is the Lord. You are holy, holy, holy is the Lord. You are holy.
boleh katakan you are holy. Holy, holy, holy is the Lord. You are holy, holy, holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Haleluya. Kami sembah ya Tuhan. Kami puji ya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu ya Tuhan, ini boleh kembali menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Di tengah masa sulit ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kekuatan, ada harapan ya Tuhan. Dari Engkau ya Tuhan yang boleh kami terima ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita saat ini yaitu 4J. Apa itu 4J? Yang pertama yaitu kita diingatkan untuk jaga hati. Jaga hati. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari-hari ini kita diingatkan untuk kita bisa selalu belajar untuk menjaga hati kita. Kita jaga hati kita yang namanya dari kepahitan. Kepahitan. Apapun yang kita alami hari-hari di masa-masa sulit, jangan biarkan kita sampai memiliki kepahitan. Kita pahit dengan situasi yang kita alami. Kita pahit dengan keadaan yang kita alami. Kita pahit dengan kenyataan yang kita alami hari-hari ini. Pentingnya kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita hidup dikuasai dengan yang namanya kepahitan. Biasanya seseorang mengalami kepahitan karena ada peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Peristiwa ketidakadilan, peristiwa yang mengecewakan, peristiwa yang menyakitkan, sehingga mereka mengalami yang namanya kepahitan. Tapi hari ini kita diingatkan agar kita jangan membiarkan hati kita dikuasai dengan yang namanya kepahitan. Makanya Alkitab berkata tadi, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ada satu artikel yang menarik, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada seorang menanam sebuah pohon duri. Dia menanam sebuah pohon duri di tengah-tengah kota, Bapak Ibu. Dia menanam pohon duri di tengah-tengah kota. Dan saat itu wali kota sudah berulang-ulang memperingatkannya agar memotong pohon berduri itu. Setiap kali diingatkan, orang itu selalu mengatakan, dipotong besok hari. Besok saya akan potong. Namun tidak dipenuhi janjinya. Artinya dia tidak melakukan, di mana dia harus memotong pohon berduri itu. Setelah beberapa tahun orang itu bertambah tua, tetapi pohon itu belum dipotong juga, bahkan bertambah besar. Cabang-cabangnya bertambah tajam. Duri itu tidak saja melukai orang yang melalui jalan, tapi juga melukai pemiliknya. Sang pemiliknya kini sangat ingin memotong pohon itu, tapi apa daya, usianya sudah sangat tua.
Ia menjadi lemah sehingga tidak mampu lagi untuk memotong pohon yang ditanamnya sendiri. Apa makna dari kisah ini? Maknanya ialah dalam hidup ini kita sudah banyak sekali menanam pohon berduri di dalam hati. Duri-duri itu tidak saja menusuk orang lain, tapi juga menusuk diri kita sendiri. Ambillah kapak, potonglah seluruh duri itu sekarang juga, sebelum kita kehilangan tenaga sama sekali. Pohon berduri dalam hati adalah penyakit-penyakit hati seperti kebencian, amarah, dengki dalam diri kita. Nah, bersamaan bertambah umurnya meningkat, maka kita tidak lagi waktu yang tepat untuk menebang pohon berduri di hati kita. Untuk itu, selagi kita punya kesempatan, kita potong pohon duri kepahitan dalam hidup kita, agar kita jangan dikuasai oleh kepahitan dalam hidup ini. Kemudian kita jaga hati kita dari, jangan sampai kita tawar hati. Hati kita menjadi dingin, menjadi apatis, menjadi enggak tertarik lagi dengan apa yang kita lakukan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa J yang pertama, pentingnya kita menjaga hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita yang harus jaga hati. Ya, tentunya kita minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus untuk kita dimampukan untuk bisa menjaga hati kita dengan baik. Karena Alkitab berkata, disitulah terpancar kehidupan. Dari hati itu terpancar kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penting sekali saat-saat seperti ini kita menjaga hati. Terutama di dalam masa-masa sulit yang kita alami. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa selalu menjaga hati kita baik-baik. Ya. Jangan biarkan ada kepahitan. Apalagi jangan sampai kita tawar hati kepada Tuhan dengan hal-hal yang kita alami saat-saat ini. Untuk itu jagalah hati kita. Kemudian kita diajar juga untuk apa? Menjaga hati agar tetap percaya kepada firman Tuhan. Ini penting, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita alami, penting kita tetap mempercayai firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita mesti jaga hati kita baik-baik, agar kita tetap memiliki hati yang percaya akan firman Tuhan. Meskipun hari-hari ini mungkin kita belum melihat, ya, apa yang kita percayai itu menjadi kenyataan, tapi tetap percaya. Tetap percaya. Dan kita mesti menjaga hati kita baik-baik sekali lagi untuk memiliki hati yang selalu percaya kepada firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita terus belajar percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Kita percaya firman-Nya itu hidup, menghidupi hidup kita, dan kita imani itu digenapi dalam hidup kita orang yang percaya kepadanya. C yang kedua, jaga lidah. Bapak Ibu sekalian Tuhan, seperti sekarang ini yang kita alami, perlunya kita juga menjaga lidah. Tidak hanya kita menjaga hati, tapi kita juga harus menjaga lidah kita. Saya bacakan satu ayat dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini menarik, dikatakan begini, siapa yang mau mencintai hidup. Saya percaya kita mencintai kehidupan ini.
Dan kemudian dikatakan mau melihat hari-hari baik. Tentunya kita rindu kita menjalani hari-hari kita, yaitu hari-hari yang baik yang kita alami. Untuk itu Alkitab memberitahu rahasianya. Kalau kita mau mencintai hidup dan kita mau melihat hari-hari kita baik, Alkitab berkata ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bagaimana dengan perkataan kita hari-hari ini? Apa kita juga melakukan hal-hal yang jahat, perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang mengkritik? Tapi biar kita mau menjaga lidah kita ini baik-baik, Bapak Ibu Tuhan, dari ucapan-ucapan yang jahat, termasuk ucapan-ucapan yang menipu. Kadang-kala kita bisa menipu orang dengan perkataan kita. Kita seolah berkata dengan baik, berkata dengan manis, tapi ternyata itu ucapan-ucapan yang menipu. Ada unsur penipuan di dalamnya. Nah, saya percaya kalau kita mau melakukan firman Tuhan ini, janji 1 Petrus 3:10 digenapi. Dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan kita jadi orang Kristen tukang tipu, menipu dengan kata-kata kita, memperdayakan orang dengan kata-kata kita. Akhirnya orang ketipu dengan perkataan-perkataan kita. Saya percaya kalau kita hidup seperti ini, hidup kita pasti tidak akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian dikatakan lebih jauh. Kita baca Bapak kasih dalam Tuhan di dalam Amsal 18 dalam Perjanjian Lama. Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18:21 berkata demikian. Ini terkait juga dengan apa Bapak Ibu? Dengan lidah kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup mati kita ini dikuasai oleh perkataan kita. Tadi di dalam 1 Petrus 3:10, kalau kita mau lihat hari-hari baik, kita mesti menjaga lidah. Lalu Amsal 18:21 mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin dikatakan Bapak Ibu, bahwa kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, ya, kita harus bisa menjaga lidah karena hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita. Jadi betapa bahayanya perkataan yang kita ucapkan kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita. Makanya Bapak Ibu yang Tuhan, kita sebagai orang Kristen jangan ikut-ikutan jadi penyebar berita-berita bohong, berita hoax, ya. Bahkan sekarang ada undang-undangnya. Orang yang menjadi penyebar hoax, dia bisa dikenakan pasal, dia bisa ditangkap. Kita sebagai orang Kristen jangan ikut-ikutan hal seperti ini. Ya, kita mesti jaga lidah. Jangan jadi penyebar berita kebohongan. Ya. Kita berkata hidup mati kita dikuasai oleh dia. Siapa suka menggemakannya dia akan makan buahnya. Makanya orang Kristen yang suka ngegosip, yang suka menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita jahat, satu kali kelak dia akan makan buahnya. Dia akan memakan hasil dari apa yang dia ucapkan, yang dia keluarkan dari mulutnya. Itu yang Alkitab ajarkan buat kita. Nah, hari ini kita sudah mempelajari J yang kedua, yaitu jaga lidah. Sekarang kita melihat poin yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu jaga langkah. Saya bacakan kembali dalam kitab Amsal 4 ayat 27. Amsal 4 ayat 27.
yang berkata demikian, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang ketiga yaitu jaga langkah. Artinya kita mesti menjaga langkah kaki kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini, pentingnya kita menjaga langkah kaki kita. Alkitab berkata jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab kita punya kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Kita belajar dari kisah orang Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sering menyimpang dari jalan Tuhan. Padahal mereka sering melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dinyatakan atas hidup mereka. Mereka banyak melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Tapi toh mereka sering menyimpang dari jalan Tuhan. Ini justru pelajaran rohani buat kita. Agar kita jangan suka jadi orang Kristen yang menyimpang dari jalan Tuhan. Baik ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk itu biarlah kita mau menjaga langkah kita. Memang Tuhan tidak tahu, memang orang tidak tahu apa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Untuk itu penting kita menjaga langkah kaki kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita mesti menjaga langkah kaki kita. Alkitab berkata kalau kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri, kita bisa mendapatkan keberuntungan. Ya, Tuhan menjanjikan itu ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan bersama dengan Yosua. Diperintahkan sama Tuhan kepada Yosua, Yosua ingatkan bangsa itu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya mereka beruntung kemanapun mereka pergi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau jaga langkah kaki kita baik-baik, ya. Supaya kita jangan jadi orang Kristen yang mudah menyimpang dari jalan Tuhan. Kemudian kita melihat J yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Yang keempat, kita mesti jaga tubuh kita. Tubuh kita ini mesti dijaga. Ya. Dijaga baik-baik. Apalagi hari-hari ini protokol kesehatan itu sangat harus kita lakukan dengan baik. Tujuannya adalah supaya kita jadi sehat. Terhindar dari virus corona, terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Alkitab juga mengingatkan agar kita bisa menjaga tubuh kita. Tubuh kita ini mesti dijaga Bapak Ibu. Kemarin saya dapat kiriman satu video singkat tentang ada penduduk desa di Israel yang ternyata mereka semuanya hidup dalam keadaan sehat. Bahkan ada yang umur 90 tahun, umur 70 tahun pun masih segar, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata mereka melakukan pola hidup sehat. Ya. Mereka tidak makan sembarangan. Ya, ada beberapa makanan yang mereka nggak makan dan sebagainya. Pokoknya mereka menjaga tubuh mereka dengan makanan-makanan yang sehat. Dan ternyata mereka sampai hari ini hidupnya sehat. Itu tugas kita Bapak Ibu. Jangan kita mencobai Tuhan dengan apa? Dengan makanan. Ya. Kita berkata, nggak apa-apa kita makan. Ya. Ingat Bapak Ibu Tuhan, jangan kita mencobai Tuhan dengan pola makan yang kotor, pola makan yang tidak baik. Pentingnya kita menjaga makanan kita supaya kita bisa tetap sehat. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita nggak sehat? Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, pentingnya kita menjaga tubuh kita ini baik-baik. Ya, hari-hari ini kita membutuhkan kesehatan, tubuh yang sehat, memiliki
daya tahan tubuh yang sehat, daya tahan tubuh yang kuat, ya, untuk kita bisa memerangi, ya, virus-virus termasuk virus corona. Dibutuhkan daya tahan tubuh yang baik, yang kuat, yang sehat, sehingga ketika dia mau menyerang kita, daya tahan tubuh kita itu bisa melawan, bahkan mengalahkan virus-virus yang mau mengganggu di dalam tubuh kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Tuhan kembali diingatkan agar kita mau bisa menjaga tubuh kita ini baik-baik. Ya, saya rindu seluruh jemaat dimanapun kita berada saat ini, kita tetap mau menjaga tubuh kita baik-baik. Jangan kita rusak tubuh kita dengan makanan atau dengan minuman-minuman yang tidak baik atau dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, dan sebagainya. Biar kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menjaga tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat. Dan kalau dengan tubuh yang sehat, kita bisa bekerja dengan maksimal, kita bisa bekerja melayani Tuhan dengan maksimal, kita bisa berbuat sesuatu dengan maksimal. Kalau kita tidak sehat, banyak hal yang kita tidak bisa perbuat. Tapi kalau kita sehat, kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita dan dengan tubuh kita. Hari ini kita diingatkan ada 4J. Yang pertama, Bapak Ibu, jaga hati. Jaga hati baik-baik. Ya, jangan ada kepahitan, jangan sampai tawar hati, jangan sampai kita kecewa sama Tuhan dengan keadaan-keadaan yang kita alami, keadaan yang sulit dan sebagainya. Yang kedua, kita jaga lidah. Jangan sampai kita memperkataan-perkataan yang jahat, menipu orang, apalagi perkataan-perkataan kita yang membuat kita jadi berdosa di mata Tuhan. Jangan kita jadi orang yang najis bibir di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jaga langkah kaki kita. Artinya kita menjaga perbuatan hidup kita, tingkah laku hidup kita, dimanapun kita berada. Karena kita tahu mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yang keempat, jaga tubuh. Biar firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita, di tengah-tengah masa yang sulit, tetap jaga hati, tetap jaga lidah, tetap jaga langkah kaki kita, dan tetap jaga tubuh kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mendengar firman ini. Roh Kudus meteraikan dalam loh hati mereka. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak hanya mereka dengar, tapi mereka mau melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa menjaga hati kami, menjaga lidah kami, menjaga langkah kaki kami, dan menjaga tubuh kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Sekarang hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Berkat-Mu ada buat mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati mereka dengan perlindungan dari Tuhan, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan, dan setia kepada gereja lokal mereka. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu hari ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.